Assalamualaikum Sobat Football United. Eden Heaven tampil istimewa ketika menghadapi Manchester City. Tampil sebagai satu-satunya harapan dari sisi center back murni, center back asli Manchester United ya. Karena center back lainnya pada absen dengan alasannya masing-masing. Dia berduet dengan Noussair Mazraoui. Sebenarnya ya kredit juga harus diberikan kepada Noussair Mazraoui, dimana ya dia tampil bahu-membahu di lini belakang Manchester United. Dan Manchester United yang lebih banyak tertekan, lebih banyak terdominasi oleh Chelsea di pertandingan tersebut, akhirnya bisa mendapatkan kemenangan dan clean sheet. Kalau dikata ya Chelsea juga tidak beruntung ya gue sepakat, karena Chelsea ada 3 bola yang menghantam tiang atau mistar gawang dari St. Elements. Tentu saja ini ada bau ketidakberuntungan juga ya bagi Chelsea dan keberuntungan bagi Manchester United. Tapi fokus penampilan kepada Eden Heaven ini yang akan gue bicarakan di video kali ini. Melihat juga keadaan Manchester United selanjutnya. Eden Heaven dia ini back muda yang ditransfer di tahun 2025 di bulan Februari dari Arsenal. Jadi dia sebenarnya belum terlalu lama juga ya di Manchester United, dan dia langsung mendapatkan promosi nih ke tim utama Manchester United. Pada saat itu secara total Manchester United menghabiskan 1,8 juta euro untuk mengangkut back muda ini dari Arsenal ke Manchester United. Ya, ada situasi yang pada saat itu semacam kayak katakanlah sebuah spekulasi, akankah pemain muda ini memang akan berkembang di Manchester United, karena Arsenal juga bukannya tim kecil ya, merupakan tim juga yang selama beberapa musim berada di persaingan papan atas, bahkan untuk merebutkan gelar juara Premier League. Tapi Manchester United bisa meyakinkan pemain ini untuk pindah ke Manchester United, ke Old Trafford. Dan kepercayaan demi kepercayaan yang didapatkan memang cukup lumayan dari semenjak dia bergabung di Manchester United. Dia sudah mendapatkan misalnya di musim 2024-2025 atau ketika bermain di Premier League dia tampil di 4 pertandingan. Musim ini dia sudah tampil baik itu sebagai pemain inti maupun sebagai pemain pengganti. Dia sudah tampil di 15 pertandingan Manchester United, dan bahkan dia sudah menciptakan 1 assist bagi Manchester United. Partai menghadapi Chelsea semalam, walaupun Bruno Fernandes yang mendapatkan gelar pemain terbaik, tapi ada banyak aplikasi sepak bola ya yang memberikan informasi data, rating dan lain-lain. Eden Heaven ini mendapatkan rating yang tertinggi sebenarnya dari sisi penampilan. Artinya kualitas dari Eden Heaven ketika menghadapi Chelsea ini fantastis, luar biasa. Ada banyak tackling, banyak duel, banyak interception, banyak tembakan yang diblok oleh back muda berusia 19 tahun. Nah, sekarang akan seperti apa masa depan Eden Heaven di Manchester United? Kontrak untuk Eden Heaven sendiri saat ini sampai dengan tahun 2029. Artinya dia masih punya 3 tahun lagi. Dari sisi itu Manchester United sebenarnya tidak perlu memperpanjang kontrak dari Eden Heaven karena ya masih tahun 2029. Nah, tapi menurut gua bukan tidak mungkin dalam beberapa musim ke depan, mungkin musim depan ya, menuju ke musim 2027, Eden Heaven akan mendapatkan kontrak baru di Manchester United kalau memang penampilannya konsisten bagus. Saat ini, kenapa? Karena saat ini gaji dari pemain berusia 18 tahun ini di Manchester United itu senilai 25.000 pounds per pekannya, atau senilai 28.000 euro, sekitar 28.000 euro di Manchester United ya per pekannya. Sehingga kalau dibandingkan misalnya dengan gaji pemain-pemain lain di Manchester United, ini termasuk yang paling rendah. Iya, dia memang pemain muda, tapi kalau gue lihat misalnya gaji dari Eden Heaven saat ini
itu setara dengan gaji dari Kobe Maino. Kobe Maino dengan angka 25.000 pounds juga setara dengan gaji dari Diego Leon, setara dengan gaji dari Tyler Frederickson. Nah, kalau penampilannya konsisten baik, bukan tidak mungkin dia akan mendapatkan kontrak baru dengan nilai gaji yang lebih tinggi. Walaupun demikian, gue berharap sebenarnya gaji dari Eden Heaven, kalaupun juga akan ditambahkan ya, tidak terlalu tinggi. Karena apa? Gaji yang terlalu tinggi ini nanti akan berpengaruh ke gaya hidup ya kan, ke konsentrasi, ke fokus, ke motivasi, hal-hal seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, kalau memang Eden Heaven ini memiliki penampilan yang bagus, ya memang harus diberikan apresiasi. Musim ini, Manchester United punya target untuk lolos ke Champions League untuk musim depan. Artinya, ya dia punya sesuatu yang harus diraih ya. Dan Eden Heaven terlibat dalam hal itu. Terutama ketika pilihan center back saat ini tipis. Eden Heaven sudah terlibat ya di pertandingan menghadapi Chelsea, kontribusinya fantastis. Dan ada beberapa pertandingan selanjutnya ke depan nih, dan peluang Eden Heaven untuk ditampilkan lagi menurut gue cukup tinggi melihat apa yang ditunjukkan ketika menghadapi Chelsea. Artinya, kalau Manchester United bisa mendapatkan tiket Liga Champions di akhir musim nanti, ada kontribusi yang tidak kecil dari seorang Eden Heaven, dan ini harus diapresiasi. Dan apresiasinya apakah merupakan kontrak baru seperti gue katakan tadi, ini bisa jadi merupakan sebuah opsi juga. Dan kalau kita melihat ini proyeksi untuk musim depan, Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda, maka dari situ nampaknya menit bermain dari Eden Heaven bisa jadi bertambah. Syaratnya adalah dia harus konsisten ini, menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik itu di lapangan latihan dan juga ketika diturunkan. Nah, terkait dengan situasi diturunkan, memang penampilan menghadapi Chelsea, Eden Heaven luar biasa. Tapi gue tidak ingin terlalu hanya melihat dari satu aspek saja, karena beberapa waktu yang lalu gue teringat ketika Manchester United misalnya menghadapi West Ham United, tentu saja ketika itu masih bersama dengan Ruben Amorim ya, tapi dari sisi penampilan individu pada saat itu Eden Heaven tampil mengecewakan. Pertandingan yang berakhir imbang, Eden Heaven ini digantikan bahkan di saat jeda antara babak pertama dan babak kedua, karena memang ada situasi yang tidak bagus dari sisi penampilan Eden Heaven. Artinya apa? Masih ada kemungkinan tidak konsisten, tidak stabil dari Eden Heaven, yang menurut gua masih sangat wajar. Kenapa? Untuk pemain yang masih berusia 19 tahun, fokus utama yaitu adalah pada perkembangan. Dan ini sebenarnya tidak mudah ya. Karena dia sekarang menjadi pemain inti karena ada banyak pemain yang cedera, tapi ketika pemain cedera itu sudah kembali, pemain-pemain pilihan utama kembali lagi memperkuat Manchester United, maka Eden Heaven akan tersingkir lagi nih dalam tanda kutip, duduk di bangku cadangan. Dan itu butuh kesabaran, itu butuh komitmen, itu butuh mental dan juga karakter yang lebih besar lagi. Ini salah satu bagian dari proses, dan itu harus diimplementasikan tetap di lapangan latihan dengan semangat ya. Artinya dia tetap memiliki motivasi tinggi, dia tetap menunjukkan bahwa dia ini ingin berkembang. Jadi itu sangat penting. Kalau dia bisa menunjukkan hal tersebut, ya dia punya material lah untuk bisa menjadi pemain inti di Manchester United. Dan menurut gue dengan situasi misalnya Lisandro Martinez lalu yang usia terus bertambah, keadaan kontrak Harry Maguire yang juga terbatas ya 1-2 tahun ke depan, kalau melihat usia dari Eden Heaven saat ini masih berusia 19 tahun, ya bukan tidak mungkin dia akan punya kesempatan untuk tampil lebih banyak lagi setelah 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang. Tapi ya dia tetap harus menunjukkan karakter yang besar. Nah, terkait dengan karakter yang besar, ini juga penting bagaimana pemain muda di Manchester United punya karakter yang besar, karakter yang kuat sebagai pemain sepak bola di Manchester United. Karena kalau melihat beberapa musim ke belakang ya, mungkin 10, 12, 13 musim ke belakang, sangat jarang ada pemain muda Manchester United ini bisa berkembang secara konsisten. Kita melihat nama misalnya Marcus Rashford, Garnacho, Mason Greenwood, susah untuk bisa berkembang secara konsisten. Terlalu banyak drama, terlalu banyak cerita di luar lapangan yang mempengaruhi penampilan di atas lapangan. Kenapa menurut gua? Karena karakter, karena mental. Ini penting untuk pemain muda memiliki bimbingan, memiliki support, memiliki bantuan. Situasi Manchester United selama 13-15 musim ke belakang, dalam setiap musimnya atau dalam perjalanannya ya, sering pemain itu memiliki pelatih yang
tetap hanya 2 musim. Setelah itu berganti lagi. Bagi pemain muda yang mendapatkan promosi misalnya di sebuah perjalanan pelatih tertentu atau manajer tertentu, ketika nama itu berganti akan ada pengaruhnya. Kita lihat situasi dengan Kobbie Mainoo misalnya, menjadi pemain yang luar biasa bersama dengan Erik ten Hag, tapi ketika Erik ten Hag selesai, dia mengalami masa yang sulit bersama dengan Ruben Amorim. Saat ini situasi berbalik karena dia memiliki kesempatan kedua dengan Michael Carrick. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang, misalnya Marcus Rashford bersama dengan Louis van Gaal, fantastis. Tapi ketika periode dari Jose Mourinho menurun, tidak begitu banyak karena ada situasi yang tidak cocok. Bukan soal masalah suka tidak suka, tapi mungkin secara teknis ya tidak bisa terakomodasi dan lain-lain. Sehingga intinya adalah penting bagi pemain muda ini untuk bisa mendapatkan bimbingan, support, dan juga bantuan. Dan itu besar bisa didapatkan kalau Manchester United juga memiliki perencanaan yang jelas terhadap pemain muda ini. Sehingga misalnya ada ganti-ganti pelatih, pemain muda ini tetap memiliki jalur yang bagus untuk berkembang. Saat ini, dengan struktur yang ada di Manchester United, hal ini banyak dipegang oleh manajemen Manchester United. Sehingga menurut gue, mudah-mudahan Eindhoven ini ya memang klub punya rencana jelas untuk pemain ini. Dan gue juga berharap selanjutnya Manchester United tidak terlalu sering ya berganti-ganti head coach atau manajer, karena akan berpengaruh ke perkembangan pemain-pemain muda seperti kayak Eindhoven. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.